Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat. Falahul hamdul ladzi akmala lana dinana wa atamma alaina ni'amahu wa radiya lana al-islam dinan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat, para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah pagi ini. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala dan nikmat-nikmatnya, kita sampai ke hari yang sangat besar dalam Islam, hari Arafah. Dalam versi keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia, dan hari raya Idul Adha di tanah suci Mekah, Madinah dan daerah-daerah sekitarnya. Mudah-mudahan kita mampu memanfaatkan kemuliaan hari ini untuk memperbanyak amal-amal soleh. Bagi kita yang berpuasa Arafah pada hari ini, mudah-mudahan diterima oleh Allah puasa kita, diberikan kekuatan untuk menjalankan puasa ini dengan sungguh-sungguh, dan Allah jadikan puasa ini sebagaimana yang diharapkan oleh Nabi, yukaffirus sanah al-madiyah wal baqiyah, untuk mengampuni dosa 1 tahun yang lalu dan dosa-dosa 1 tahun yang akan datang. Apa itu yang dimuliakan oleh Allah, setelah tahmid dan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pada hari ini mestinya tadi kita sudah mulai takbir dimulai semenjak fajar dari tanggal 9 Zulhijjah sampai sholat asar. Setelah sholat asar dari hari tasyrik yang terakhir, ada namanya takbirat al-muqayyad, takbir muqayyad yang tempatnya disunnahkan, bukan wajib, disunnahkan setelah sholat wajib ya. Oleh karena itu para ulama banyak yang mengatakan bahwa di antara 2 hari raya yang kita miliki ini, yang terbesar sesungguhnya adalah hari raya Idul Adha. Dilihat dari sisi masa takbirnya, itu secara khusus diperintahkan untuk mulai bertakbir 1 hari menjelang Idul Adha sampai 3 hari setelah Idul Adha. Syiar yang disunnahkan untuk dilakukan di akhir setiap sholat atau setelah sholat 5 waktu. Tapi hukumnya sunnah saja. Kalau lupa atau tidak dilakukan pun tidak bermasalah.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mestinya sesuai dengan program kita, kajian subuh kita berkaitan dengan syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pagi ini karena kita bertepatan dengan hari yang istimewa dan satu hari menjelang hari yang sangat istimewa pula, maka kita akan khususkan pertemuan pada subuh ini untuk sedikit berbicara tentang sebenarnya tidak jauh-jauh dari sifat-sifat Nabi. Kita akan melihat seperti apa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan ketika berhari raya, terutama berhari raya Idul Adha. Ya. Berdasarkan informasi-informasi yang kita terima melalui hadis-hadis yang diriwayatkan secara bersambung sampai kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu nanti kita akan buka tanya jawab. Kita mungkin akan mukadimahi sedikit saja karena ada yang mengusulkan kita buka tanya jawab saja agak luas. Kalau masih ada hal-hal yang perlu di-clearkan, mungkin masih ada yang belum clear terkait dengan hari raya, terkait dengan Idul Adha, penyembelihan, puasa Arafah, terutama pada situasi yang kita hadapi tahun ini di negara kita pada saat terjadinya perbedaan hari raya antara sebahagian umat Islam dengan sebahagian yang lain, dan perbedaan antara negara kita dengan negara Saudi Arabia, tempat dilakukannya wukuf dan rangkaian ibadah haji lainnya. Kalau nanti ada yang perlu ditanyakan atau terkait dengan ibadah kurban, ibadah sholat Idul Adha yang perlu mungkin kita jelaskan. Kita pada khutbah tadi atau kemarin, khutbah Jumat sudah kita sampaikan ada dua hal yang diingatkan untuk Idul Adha besok. InsyaAllah bagi yang besok. Kalau yang hari ini Idul Adha banyak di masjid ini, banyak yang Idul Adha hari ini. Yang besok Idul Adha mungkin perlu kita ingatkan. Pertama sudah kita sebutkan, ibu-ibu mungkin tentu tidak hadir pada khutbah Jumat kemarin. Yang pertama, Nabi mencontohkan pada saat hari raya itu seluruh anggota keluarga berangkat ke tempat pelaksanaan ibadah Idul Adha hari raya. Kalau di lapangan semuanya berangkat ke lapangan, dari yang kecil sampai yang paling tua masih bisa berjalan atau bisa dibawa. Semuanya berangkat ke tempat pelaksanaan ibadah sholat Id, termasuk perempuan-perempuan yang sedang berhalangan syar'i. Ya. Dengan catatan yang sedang berhalangan tidak memasuki lokasi sholat, tidak ikut sholat, duduk di sekitar lapangan mendengarkan khutbah Idul Adha dan menyaksikan peristiwa besar, menyaksikan syiar mulia Idul Adha ini. Jadi tidak ada alasan untuk di rumah. Jangan sampai ada anggota keluarga kita sholat Idul Adha yang sekali setahun ini dia nonton TV di rumah. Ya. Dengan alasan apapun kecuali sakit dan tidak memungkinkan berangkat ke tempat pelaksanaan sholat ini. Begitu dicontohkan oleh Nabi. Nabi memerintahkan bawa seluruh keluargamu, anak-anakmu, istri-istrimu, keluarga besarmu ke lapangan. Istri-istri ini maksudnya karena kita banyak yang disuruh, bukan masing-masing buat istri-istri. Semuanya istri-istri kalian.
Ya, masing-masing yang punya istri bawa, itu maksudnya. Ya. Kemudian anak-anak perempuan termasuk yang haid, kata Nabi, bawa ke tempat pelaksanaan Idul Adha. Kemudian yang kedua, kemarin yang kita sampaikan adalah apa pertama? Yang kedua yang kita sampaikan terkait dengan, oke, nanti kita ingat kalau yang kedua. Yang kedua kita bacakan dari sini, memakai pakaian-pakaian terbaik. Ya, memakai pakaian-pakaian terbaik. Jadi sebenarnya memakai pakaian baru atau yang bagus-bagus di Idul Adha atau Idul Fitri itu adalah sunnah. Jadi jangan pula dicari pakaian yang kusut, masai, yang tidak bersetrika, yang bau untuk datang ke Idul Adha. Kita disunnahkan berpakaian yang bagus ketika 2 hari raya ini. Berbeda dengan ketika kita sholat meminta hujan. Nah, itu ya disunahkan pakaian-pakaian yang menunjukkan kita ini fakir, butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Idul Adha, Idul Fitri, cari pakaian terbaik, kalaupun tidak akan pakai pakaian baru. Ajarkan kepada anak-anak kita yang kita belikan pakaian baru, inti memakai pakaian baru itu ini sekarang berangkat ke tempat sholat. Bukan memakai pakaian itu setelah sholat untuk bermain-main, untuk kolak kemudian. Sementara ketika sholat dicari pakaian yang lama. Terbalik. Yang disunnahkan adalah memakai pakaian terbaik itu pada saat melaksanakan sholat Idul Adha. Karena sallallahu alaihi wasallam yalbasu khullatan jamilatan lil aidini wal jum'ah. Nabi itu biasa memakai pakaian yang bagus untuk 2 sholat Id dan sholat Jumat. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang kemarin juga disampaikan, yang kedua yang tadi kita lupa, besok jangan makan ketika berangkat ke sholat Id. Berpuasa sampai selesai pelaksanaan sholat Idul Adha. Ya. Tidak perlu pula sahur. Ya. Tapi menahan tidak makan semenjak subuh, semenjak terbit fajar sampai pulang sholat Id. Kita juga sudah sampaikan kemarin, kalau bisa makanan pertama yang kita makan itu adalah yang sudah dimasak dari hasil sembelihan hewan kurban kita, kalau bisa. Tapi kalau membutuhkan waktu lama pula dapat daging, kemudian menggoreng sampai pula sore, jangan. Makan saja atau minum saja apa yang mungkin diminum dan dimakan setelah sholat Idul Adha. Tidak perlu menunggu sampai masak daging kambingnya atau daging sapinya. Nah, ini beberapa hal yang perlu diingatkan. Ya. Kemudian at-tahni'ah. Ya, at-tahni'ah itu artinya mengucapkan selamat. Nah, ini sunnah juga. Mengucapkan selamat atas hari raya yang sedang kita lakukan. Ya. Kalau bertemu, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Itu ucapan selamat yang diajarkan ketika hari raya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya. Semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kita semua. Kemudian mandi sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha, sebelum berangkat ke tempat pelaksanaan sholat. Kemudian berikutnya, nah ini juga sunnah, membedakan jalan pergi dan jalan pulang ketika berangkat ke tempat sholat. Ini sunnah Nabi. Nabi itu berangkat di jalan A, pulang nanti jalan B. Tujuannya apa? Supaya bertemu dengan orang yang semakin banyak bertemu dengan orang, itu maksudnya. Jalan lewat sini ketemu orang yang rumah sini,
jalan lewat sini ketemu lagi dengan orang yang tinggal di daerah sini. Makin banyak bertemu, semakin banyak mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi sunnah hukumnya berangkat dari satu jalan, pulang dari jalan yang lain. Ya, walaupun tidak apa-apa kalau jalan pergi dan jalan pulang sama. Ya. Nah, kemudian selanjutnya ini terakhir yang ingin kita sampaikan, sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha ini mungkin masih banyak yang meragukan. Sholat Idul Adha itu 2 rakaat. Rakaat pertama dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i itu takbirnya 7 kali, tidak termasuk takbiratul ihram. Ya. Pada rakaat kedua takbirnya 5 kali, tidak termasuk takbir ketika berdiri. Jadi total takbir rakaat pertama itu 8 dalam mazhab Syafi'i. Ya. Tapi hukum takbir-takbir itu selain takbiratul ihram hukumnya sunnah saja. Kalau tertinggal 1 atau 2, tersalah imam atau terlupa, tidak ada masalah dan tidak membatalkan sholat. Tidak perlu sholatnya diulang atau dipertengkarkan setelah itu. Bahkan dalam mazhab Hanafiyah, mazhab Abu Hanifah, nanti kita mungkin sekali-kali jalan singgah di Irak atau singgah di Pakistan, di Afghanistan, ikut sholat Idul Adha, Idul Fitri di sana. Jangan pula kaget, dalam mazhab Abu Hanifah takbirnya 3 kali saja rakaat pertama, 3 kali rakaat kedua. Ya, 3 kali selain takbiratul ihram, 3 kali selain takbir perpindahan pada rakaat kedua. Itu dalam mazhab Abu Hanifah. Tidak perlu heran pula, karena kita kadang bingung dan tidak mengerti itu karena kurang piknik, kata anak-anak sekarang. Kurang piknik, kurang jalan-jalan. Semakin jauh kita berjalan, kita semakin tahu ternyata banyak ragam. Banyak ragam dan semuanya punya dasar. Ya. Sehingga kita semakin dewasa dalam berbeda. Kemudian kalau kita lihat mazhab Malikiyah dan mazhab Hanabilah Hambali mengatakan 7 takbir di rakaat pertama itu termasuk di dalamnya takbiratul ihram. Ya. Kemudian 6 takbir termasuk takbiratul ihram, termasuk takbir perpindahan pada rakaat kedua.